Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam datang teman-teman, salam programmer di channel dengan saya Jax di Data Science Series. Di video ke-8 ya, ini kalau saya yang ke-8 kita akan membahas tentang korelasi ya. Setelah disebut peluang ya, peluang hipotesis. Nah, sekarang kita korelasi gitu. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat ya teman-teman. Siapkan collab-nya ya. Tapi sebelum itu, materi sebentar ya. Oke teman-teman ya, analisis korelasi. Wah ini typo ya, kurang S. Nah, apa yang akan kita bahas ya, yang kita pengantarnya ya, pengantar analisis Pearson. Kenapa sih korelasi data gitu ya? Untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel itu lebih hubungannya apa ya? Jika dua variabel itu saling berhubungan ya, kita dapat melihat pola-pola yang terjadi antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Contoh besar, contohnya nih hubungan antara apa ya? Hubungan antara pola makan dan berat badan misalkan ya. Mungkin semakin banyak kita makan ya, berat badan semakin tinggi, semakin berat ya, misal gitu ya. Nah, itu dengan adanya hubungan itu ya, kita perlu mencatat data-data yang orang ya yang pola makannya banyak misalkan ya. Kita dicatat gitu. Jadi kita cek ya apakah ada hubungan nih antara berat badan dengan pola makan misalkan. Terus yang perlu diperhatikan ya, yang pertama adalah melihat arah dan besarnya hubungan tersebut. Nah, yang kedua melihat tensi hubungan tersebut ya, apakah linear atau apakah linear atau non linear. Kemudian melakukan pengujian terhadap kekuatan hubungan ya, ada ujinya. Dan yang terakhir adalah mencari tahu lebih lanjut ya alasan hubungan tersebut terjadi. Nah, untuk bentuk korelasinya di sini ya, ada korelasi linear sama non linear ya. Yang linear artinya hubungan antara kedua peubah tersebut ya saling berhubungan secara konsisten ya sehingga membentuk garis lurus ya. Jadi kan semakin tinggi pola makan ya semakin tinggi berat badan ya. Jadi kan nah, yang non linear ya antara hubungan kedua peubah tersebut ya bentuk ya seperti kuadratik ya, logaritmik ya atau eksponensial. Untuk arah korelasi ada positif sama negatif ya teman-teman ya. Positif itu artinya hubungan antara kedua peubah tersebut memiliki arah yang sama. Gitu ya. Misalkan A tinggi ya maka B cenderung tinggi ya, begitu sebaliknya. Misalkan makin orang sedikit makan ya semakin menurun berat badannya. Nah gitu. Gimana kalau negatif? Nah negatif itu hubungan antara kedua peubah tersebut memiliki arah yang berlawanan ya. Misalkan kalau A tinggi B rendah. Itu juga sebaliknya. Misalkan makin tinggi intensitas kita lari semakin rendah berat badan kita ya. Kan lari itu kan selain menghilangkan lemak juga menghilangkan otot juga ya. Gitu ya. Jadi semakin tinggi larinya mungkin ya, semakin turun berat badannya contoh. Apa itu koefisien korelasi ya, yaitu suatu pengukuran statistik untuk mengukur tingkat kekuatan hubungan variabel saling berhubungan ya. Beberapa contohnya itu yang pertama ada korelasi Pearson ya yang akan kita bahas. Hubungan linear antara dua variabel numerik ya. Saya putar numerik. Kedua, koefisien korelasi Spearman ya, hubungan yang dilihat berdasarkan urutan. Yang terakhir ada korelasi Tau-Kendall, yaitu hubungan ordinal antara dua variabel. Nah, yang kita bahas itu yang Pearson ya teman-teman ya. Jadi rumusnya ini ya, rumusnya yang R ini. Korelasi yang dapat menggambarkan kekuatan hubungan linear antara dua variabel ya. Korelasi Pearson bernilai itu di antara -1 ya, sampai 1 ya, -1 sampai 1.
Nah, semakin nilai mendekati angka 1 ya, semakin erat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Tuh, nah, tapi semakin nilainya mendekati -1 ya, maka semakin erat hubungan negatif ya antara kedua variabel tersebut. Contohnya seperti ini, kalau misalkan ya 0 sampai 0,3 ya. Di sini misalkan ya, di sini yang hubungan paling tinggi ya antara 90 sampai 100 ya. Korelasinya itu semakin kuat ya, entah itu negatif entah itu positif ya. 7 sampai 9 tinggi lah kayak gitu ya. Sampai 0 gitu. Nah, ini pengujian hipotesisnya ya. Sama ya seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, kita akan langsung praktek ya. Kita langsung praktek tentang koefisien korelasi gitu ya. Silakan teman-teman siapkan Colab-nya ya, Google Colab atau Kaggle ya. Oke, kita running dulu ya, connecting dulu biar connect. Di sini ada korelasi ya, nggak terlalu banyak teman-teman. Nah, ini penyebaran datanya. Nah, ada connect. Seperti biasa kita import dulu ya library andalan kita, NumPy, Pandas, Seaborn, PyPlot ya. Terus kita cari datasetnya ya, SNS dataset. Ternyata ada beberapa ya teman-teman ya di sini. Dataset dari SNS. Saya misalkan mau ngeload yang MPG ya, yang MPG yang ini ya. Kita ngeload yang MPG. Jadi di SNS ini ada beberapa data yang bisa teman-teman gunakan ya, dataset ya. Ya, data kita lihat yang seperti sebelumnya ya, sama ya. Nah, di sini saya pengen melihat saya pengen melihat scatter plotnya ya antara weight sama MPG-nya ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya hubungan antara MPG sama weight-nya gimana ya. Terus ini juga ini lebih merata ya, akselerasi sama MPG-nya. Terus ini juga ya. Jadi teman-teman bisa melihat hubungan atau penyebaran data ya. Misalkan sama MPG dengan silinder, MPG dengan apa gitu ya. Nah, itu bisa dicek di sini ya. Mana? Nah, ini yang naik ya, jadi mungkin semakin naik displacement-nya ya semakin tinggi juga horsepower-nya gitu kan. Gitu. Nah, kita pengen melihat ya korelasi dari semuanya ya, dari hubungan antara sebentar, error. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat korelasi atau hubungan ya antara masing-masing atribut ya, MPG dengan silinder, MPG dengan displacement, MPG dengan acceleration ya. Jadi bisa dilihat ya. Misalkan MPG dengan silinder ya, itu bernilai negatif ya. Artinya ya semakin tinggi MPG-nya semakin rendah silindernya gitu contohnya. Tapi ada beberapa hubungan yang kuat ya, misalkan horsepower ya bernilai positif ya. Jadi semakin tinggi horsepower-nya ya, semakin tinggi silindernya ya. Karena ini mendekati 1 ya. Displacement juga gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan ini teman-teman bisa melihat ya nilai korelasi antara masing-masing atribut ya, masing-masing data. Bisa dicek ya. Acceleration dan kawan-kawan ya. Jadi ada hubungannya. Atau kalau mau dilihat gambaran ya, ya semakin pekat ya berarti kalau kita lihat nah ini semakin namanya nih semakin cerah ya, semakin cerah hubungannya itu semakin kuat ya, 1 ya, bernilai positif ya, 1 seperti ini gitu ya. Kalau dilihat ya, MPG dengan MPG ya, nah itu karena di sini kan nilainya 1 ya. Misalkan MPG dengan silinder ya, MPG dengan silinder, nah ini ya biru tuh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oh, ada lagi ya uji hipotesisnya ya, ini juga bisa dicek. Ini maaf, ini Pearson ya, kita cek coba.
Oh, ini belum dijalankan ternyata. Jadi disconnect kayaknya. Oke ya. Data di atas kayaknya terdisconnect semua. Ini saya dikonekin. Datasetnya saya konekin. Ya, karena disconnect kayaknya. Nah, ini saya pengen melihat pasti ya, ini pakai Pearson ya. Saya pengen melihat dataset MPG dengan displacement ya. Kalau di sini kan MPG dengan displacement minus ya, artinya negatif ya. Semakin tinggi MPG-nya, semakin rendah displacement-nya atau sebaliknya. Kalau kita lihat ya, koefisiennya minus 0,8, 4 dan sekian ya. Tuh, sama ya. Jadi ini versi perhitungan satu persatu ya. Ini versi perhitungan langsung semua gitu. Semuanya itu bisa dicari ternyata gitu. Oke, Python. Nah, itu ya teman-teman ya, korelasi. Ya, jadi semoga ada ide ya, ada misalkan teman-teman pengen meneliti hubungan antara suatu iklan dengan tingkat penjualan ya. Kalau misalkan teman-teman punya toko gitu. Atau hubungan antar apa dah ya yang bisa teman-teman ambil case-nya gitu. Nah, silakan coba cari misalkan hubungan antara curah hujan dengan tinggi air. Nah, itu silakan bisa ditambahkan datanya ya, bisa dicoba ya, misalkan tanggal sekian curah hujan sekian, tingginya sekian ya, tinggi airnya gitu. Sampai banyak banget. Nah, dengan itu ya teman-teman bisa mencari, bisa melihat ya seperti apa hubungan antara A dan B. Nah, ini sering dipakai kok ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, korelasi ya, nggak terlalu lama, nggak apa-apa. Nanti next, nanti tinggal 2 materi lagi, yaitu tentang machine learning dan pra proses data ya kalau nggak salah. Nanti habis itu kita langsung mencoba ya bagaimana cara mengolah data dari data mentah kayak gitu. Oke. Sekian dari saya ya, semoga ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat. Dan jangan lupa ngoding itu bukan yang penting bisa, tapi yang penting terbiasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang terlalu cepat atau salah ya. Mohon dikoreksi juga. Jangan lupa komen, subscribe dan like ya, nggak apa-apa silahkan. Saya jarang-jarang minta like, minta subscribe soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.